Oke bro, selamat sore dengan channel YouTube dari Wijaya Sarjana Ekonomi. Tadi kita udah membahas apa ya? Kita lihat dulu. Oh, lihat soal apa ya? Rezeki seseorang. Oke, langsung aja kita bahas. Bentar, ada kopi yang kurang nih. Oke. Entek ame kurang golek. Gua ulangi lagi. Entek ame kurang golek. Artinya habis-habisan tidak ada yang tersisa. Ini lebih ke menyarankan sih ya. Kalau bisa jangan dihabisin deh. Bukan, maksudnya gini, kita menentukan suatu hal perencanaan ke depan itu harus ada saving gitu. Anggap aja tabungan lah buat kita di hari kelak, lusa atau gimana. Jadi kita di sebelumnya kalau misalnya ada investasi ya oke, kita kesampingkan dulu. Nah kalau terus kita ada apa, suatu hal tentang ide terampil kita buat jangka panjang, ya itu nanti ada savingnya sendiri gitu. Jadi ada memilah dulu lah gitu, kurang lebih gitu. Eling lan waspada, artinya selalu ingat dan waspada, berhati-hati sama diri sendiri, sama naluri sendiri. Buat selalu ingat apa ya, semua yang udah dikasih itu sama Sang Kuasa, yang sebabnya pitutur Jawa menerangkan suatu hal yang bersifat kedamaian hati di kehidupan bermasyarakat, tentunya di tanah Jawi begitu. Waspada buat setiap langkah kita ataupun setiap apa ya yang menjadi hal yang selalu menakut-nakuti kita gitu. Intinya waspada sama diri sendiri deh. Kalau lu yakin, kecuali privasi ya, kalau privasi lebih ke ini. Ntar gue telah dulu di gua aja deh. Gua waspada sama diri gua. Oke, semua hal yang gua lakuin semisal hal itu buruk deh, aduh, semisal itu buruk sorry ya, gua rada flu dikit, bukan barusan banget flu. Jadi kita kembali lagi ke waspada ke diri kita sendiri. Apapun yang kita lakuin soal hal buruk, ya itu konsekuensinya ada di gua gitu. Ya kayak yang sudah ada di video sebelumnya yang gua bilang, mau lu sebandel apapun, pentokin dulu deh. Nanti ada fasenya buat lu nyadar diri soal hal tersebut gitu. Dalam tanda kutip ya terserah, asal ada konsisten sama konsekuensinya buat diri sendiri yang bertanggung jawab gitu. Itu waspada buat gua pribadi begitu. Kupak pulute orang melu mangan nangkane.
lelah karena suatu hal pekerjaan tetapi ikut merasakan hasil yang tercapai. Bentar, pelan-pelan ini ya. Lelah karena suatu hal pekerjaan tetapi tidak ikut merasakan hasil yang tercapai. Ya mungkin kayak buka-buka deh, buka-buka udah banting tulang dari umur berapa sampai kemarin almarhum, itu semuanya buat si anaknya biar bisa menggapai apa yang dicita-citakan. Sedangkan bokap sendiri sama nyokap nggak bisa mengikut nggak bisa menikmati hasilnya yang udah dicapai sama si anaknya begitu. Ya itu sama halnya di lingkungan kerja, di lingkungan kalian, lingkungan kerja atau lingkungan keluarga. Biasanya bocah, anak atau remaja yang bekerja itu dia buat keperluan dirinya sendiri gitu. Atau orang tua cuma mengarahkan, nggak mungkin oleh bapak ya ngincipi dari suatu hal jerih payahmu, begitulah kurang lebih. Nah sedang si anak biasanya ada yang punya naluri inisiatif buat bawain makanan atau naluri apapun deh yang mereka anggap, oh iya bokap di rumah harus dibawain apa kayak bakso kayak atau apa kayak gitu, yang sifatnya udah menghargai. Terima kasih loh pak, ini udah mengharapkan gua kalau gua udah punya suatu hal ini atau pekerjaan ini gitu. Simbolis buat ya timbul rasa kasih sayang begitulah. Gusti ora sare, tahan tak pernah tidur, Tuhan tak pernah tidur. Jadi segala perbuatan kita dan semua terjadi di dunia tak pernah luput dari pengamatan Maha Kuasa. Ya itu tadi, semua hal gerak-gerik kita udah dipantau sama Sang Kuasa langsung. Nah kita selayaknya wayang. Nah wayang itu ada penggeraknya siapa? Dalang. Nah dalang itu ya Sang Kuasa, Tuhan atau Allah, sebagai simbolis buat di hati kita gitu. Mau lu berbuat jelek apapun deh atau berbuat baik apapun deh, ya itu udah jadi konsekuensi tersendiri dari si pelakunya sendiri. Susah gua deh, dia pasti ngelakuin hal yang buruk, pasti nggak mungkin nggak. Secara nalar gua nalar manusia gitu. Nanti ada saatnya dimana gua udah nggak di fase tersebut. Sekarang sih beranjak di fase yang istilahnya gua yang kemarin yang bersifatnya buruknya di gua nih. Gua kasih saran ke semuanya buat kalian-kalian, jangan deh kayak gua kemarin kayak gitu. Ya itu masing-masing, itu juga cukup di gua doang, gak buat kalian siapa-siapa yang enggak, ya terserah mereka. Cuma gua ngasih himbauannya gitu doang. Ya masalahnya ngasih himbauan doang tuh. Golek banyu api keluare, golek geni ade damar. Artinya mencari air berbekal sepikul air, mencari api berbekal pelita. Mencari air berbekal sepikul air, mencari api berbekal pelita. Jadi gini, kan air itu kan bersih bening gitu ya. Jadi buat bekal apa ya, naluri yang bersih lah intinya gitu.
Kalau di makna kehidupan pitutur Jawa, ngobatin sakjroning jiwa raga. Artinya ngobatin di dalam hati ataupun jiwa gitu. Ya itu balik, semuanya yang kita lakuin itu mengaca mencerminkan kita sendiri gitu. Semua orang munafik, ya gue juga munafik gitu. Kita gak bisa lekas dari hal yang bersifat khilaf atau sifatnya buruk. Ya kita manusia dong gitu. Bisa, yang penting kita gak melakukan suatu hal di luar nalar logika kita gitu. Kan dia kemarin kan udah, ya udah, terus sekarang gimana gue beranjak ke depan, lebih waspada lagi sama diri gue, lebih inisiatif lagi, lebih antisipasi sama gue, berhati-hati dalam melangkah ataupun di posisi hati gue begitu. Soalnya tujuan gue yang kemarin menanam sing ijo royo-royo gitu segala. Iso nembang ra iso nyuling, iso nyawang ra iso nyanding, hanya bisa mengagumi seseorang tetapi tidak bisa bersama. Ya itu, ya kalau gue sih kayak ngidolain seorang tokoh ya Habibie gitu. Kalau gak dijreng-jrengin ke lelucon paling mantan, terus apa lagi ya, ya begitu-gitu, teman. Kalau mantan sih ya udah mantan aja gitu kan ya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Di depan menjadi contoh, di tengah menjadi membimbing, di belakang mendukung. Ya itu kembali ke gua lagi. Yang kemarin contoh di gua, kalau gua udah ngelakuin hal tersebut, udah apa ya, mendefinisikan gua ini buruk loh, gua ini kotor gitu. Cuma itu sebagai alat gua, bukan sebagai alat sih, sebagai pedoman gua jangan deh kayak gini gitu. Kalau bisa, semoga aja harus bisa gitu. Namanya juga manusia kan, kayak gimana buat nggak melakukan hal tersebut gitu. Ya sedikit demi sedikit, toh realitanya gue nggak ngelakuin gitu. Kalau yang kemarin karena deket sama lingkungan, nah kalau sini kan udah jauh gitu. Jamur ing mangsa katiga, artinya sesuatu yang mustahil atau sangat langka terjadi. Sesuatu yang sangat mustahil atau sangat langka terjadi. Ya apa ya, bentar, gua ambil lebih simpel biar kalian nangkepnya lebih enak gitu. Sesuatu yang mustahil atau sangat langka terjadi. Oh ya, mungkin ya ini apa yang terjadi di seseorang, kayak gua aja deh. Gua udah gini deh simpelnya, gua udah diilhamin suatu ilmu, wawasan, pengetahuan, terus gua udah dikasih nama yang bersifatnya siu gua bisa mencapai apa yang gua inginkan asal gua kreativitas, tekun, rajin belajar. Terus lagi nama gua sebagai alat gua doa dia spiritual yang kuat sama prinsip yang kuat gitu. Mungkin itu gua harus lebih bersyukur gua udah kasih sedih kayak gitu gitu.
digunain semaksimal mungkin buat hal yang bermanfaat gitu. Amin. Oke, yang terakhir closing statement dari gua buat sore hari ini, Jerbaski Mawabeo, artinya semua keberhasilan dan kesuksesan itu membutuhkan pengorbanan. Jadi semua hal yang bersifatnya gede, besar, apapun lah, anggap aja kejarlah ilmumu sampai ke negeri Cina atau gapailah bintangmu yang di langit, itu harus punya pengorbanan yang begitu besar. Nah, gua di YouTube channel Doni Jaya Sarjana Ekonomi ini mengangkat derajatnya Tanah Jawi. Itu bukan suatu hal yang buat sekarang sih udah sedikit demi sedikit terbilang mudah lah gitu. Bisa kok, gua harus bisa biar derajatnya Tanah Jawi ini nongol gitu di tanah Jawanya sendiri. Karena sekarang kayak yang kemarin Tandus atau gimana kurang tahu, yang penting orang Jawa harus tahu dia berasal dari mana itu. Oke, terima kasih, selamat sore. Doni Wijaya, Sarjana Ekonomi.